wa man sarrafa himmatahu ila ittiba'il ladzatil badaniyah yaqulu kama ta'kulul an'am faqad anhata ila hadidi afaqil bahaim. Waman dan orang sorofa yang mencurahkan himmatahu akan cita-citanya ila ittiba'il ladzatil dunyawiyah ila ittiba'il ladzatil badaniyah, untuk mengikuti lezatnya badan. Jadi buat orang yang semua perhatiannya itu cuma buat badannya. Yakulu, mereka makan kama takulul an'am, sebagaimana binatang-binatang makan. Faqad anhato, maka telah jatuh atau terjerumus siapa orang itu ila hadidi afaqil bahaim, kepada tempat yang paling rendah sebagaimana binatang-binatang ternak. Ini yang disebut downgrade. Apa downgrade? Downgrade apa downgrade? Turun derajat. Kalau dia main bola namanya degradasi. Jadi manusia itu mulianya karena tujuannya Allah. Jadi manusia itu aslinya gitu, Pak. Dikasih otak, dikasih hati, biar tujuannya Allah. Terus dia cuma mikirin makan, maka downgrade, turun. Jadi turun sampai ke dasar, ke titik sebagaimana hayawan. Makanya kalau bahasa mau turun-turun grade itu bukan urusan dulu mainnya di kalangan ini, sekarang di kalangan itu. Dulu mainnya di mall, sekarang main di pasar malam, bukan begitu. Bukan pakaiannya dulu yang mahal, kalau yang murah, bukan. Ini kalau mau turun itu di sini. Jadi kalau turun itu aslinya manusia itu untuk Allah. Terus manusia cuma sebagaimana buat badan. Ya don, dia turun. Dari mulia disamakan sebagaimana binatang. Fayasiru, maka menjadi siapa manusia imma gomaran kataurin, seperti dia binatang yang ini, wa imma syarahan yang maruk, kakhinzirin seperti babi. Jadi sifat-sifatnya mirip sama hewan-hewan. Jadi kalau yang rakus, kalau yang maruk itu sebagaimana hewan babi. Itu sampai segitunya, Pak. Ada nggak manusia yang rakus kayak babi? Ada, Pak. Duit sendiri udah kebagian, duit saudaranya diembat, ya. Duit saudaranya udah diambil, duit tetangganya diambil. Duit bantuan sosial dimakan. Kuburan dijual. Ya, sekarang kan gitu kan. Apa aja rakus. Binatang yang paling rakus apa? Babi, kakhinzir, seperti babi. Wa imma dorban kakalbin, seperti penjilat. Jadi penjilat. Wa imma dorban, adapun sebagai penjilat kakalbin, seperti anjing, ausanurin atau kucing. Jadi kalau anjing penjilat itu seperti, maksudnya apa kalau anjing? Maling ngasih tulang, ya malingnya jadi tuannya. Kan prinsip anjing begitu kan? Siapa yang ngasih tulang, maka itu tuannya. Manusia ada nggak yang begitu? Pokoknya yang ngasih duit siap bos. Tapi kalau yang nggak ngasih duit, yang buat dia nggak menguntungkan, dipanggil lama. Tapi kalau yang manggil yang sering ngasih duit, wow, udah cepet lah. Lagi di mana? Ada, deket. Giliran Pak Haji Bambang yang telepon begitu. 5 menit nyampe Pak Haji. Giliran telepon Aki di mana? Di Bogor Ki. Aduh. Jauh. Iya, tiba-tiba benjilan kan begitu. Lagi ntar kalau udah musim 2024 nih, banyak banget nih. Kesana pokoknya cuma partai situ yang ada di hati saya. Ntar ke partai yang hati cuma situ doang, yang ada yang lain banget tolak. Mau datang juga tolak. Padahal semuanya datang. Ya gitu. Kakalbin, auku dan kajamalin, atau iri seperti on, au mutakabbiran kanamrin, atau sombong. Au daragani kakalabin, seperti atau penipu seperti talab, seperti serigala. Au yajma'u, atau kumpul dalika, yang demikian itu kulluhu semuanya kasyaitonim marid, seperti syaitan.
Jadi semua sifat hewan, semua sifat binatang kumpul di dia semua, maka itu sudah mempunyai sifat sebagaimana setan. Ada nggak yang begini? Ada nggak yang begini orang? Rakus juga, nipu juga, penjilat juga, sombong juga, ada nggak? Berarti itu sifat apa? Kalau kumpul semua begitu, setan. Begitu juga masih pengen dihormatin. Benar nggak? Iya, begitu juga masih pengen dihormatin, Pak. Makanya jangan sampai kita jatuh terjerumus. Kita udah mulia. Kita Allah udah muliakan dengan dikasih hati. Kayak tadi Pak Haji udah ditunjukin guru yang mulia. Ini kan ngaji begini nggak bisa. Ke ngaji-ngaji hanya bab syariat nggak ketemu, Pak. Nggak ketemu. Orang tuh cuma bagaimana berpikir ya ibadah, ya ini. Aslinya ini. Wa ma min udwin minal a'dha wa ma min udwin minal a'dha, tidaklah bagian-bagian dari seluruh anggota badan kita, wala hasatan, dan tidaklah panca minal hawas, dari segala panca indera, maksud semua yang ada di badan kita, illa wa yumkinul isti'ana bihi ala tariqul wusul ilallah. Jadi fungsinya semuanya untuk menolong bagaimana menghantarkan hati kepada Allah. Itu prinsipnya gitu, Pak. Jadi prinsip Allah kasih tangan, prinsip Allah kasih kaki, prinsip Allah kasih mata, Allah kasih hidup, itu semuanya untuk menolong hati untuk menuju kepada Allah. Itu intinya. Bukan untuk yang lain, bukan bagaimana berpikir badannya sehat, bukan. Jadi saya sering bilang, kenapa kita harus makan? Biar badannya sehat. Kenapa badan sehat? Karena di dalam badan ada hati. Kenapa mesti kita belain hati? Karena di dalam hati ada iman. Lah, iman inilah yang pada akhirnya menghadap ke Allah. Gitu, Pak. Kok perlu rumah juga, Pak Ustaz? Lah, rumah kalau badannya nggak ditaruh di rumah kan kehujanan. Kalau kehujanan sakit. Jadi gitu sama. Terus kalau sakit ke dokter diobatin, sama. Intinya menolong hati bagaimana sampai kepada Allah. Jadi hartanya untuk menolong ke Allah, istrinya untuk menolong jalan ke Allah, anaknya untuk menolong jalan ke Allah, santrinya untuk bagaimana menolong ke Allah. Semuanya untuk bagaimana menolong jalan ke Allah. Kalau udah begitu, pakon pasya, maka orang itu yang bahagia begitu. Orang itu pasti bahagia. Jadi orang yang menggunakan badannya hanya untuk kepentingan badannya itu rugi. Yang benar itu menggunakan seluruh anggota badannya, menggunakan seluruh kekuasaannya, menggunakan seluruh yang dimiliki olehnya itu untuk menolong jalan menuju Allah. Kalau tidak untuk itu, maka orang itu rugi, pasti kecewa. Jadi tujuannya adalah bagaimana berjumpa, bagaimana sampai kepada Allah. Jadi tujuannya yang pertama, bagaimana sampai kepada Allah. Wadaral akhirati mustaqirrahu, dan menjadikan akhirat itu tempat aslinya dia. Jadi mustaqarrun itu tempat netep. Jadi kalau kata Tuhan Guru itu tempat tinggal asli kita adalah akhirat. Kenapa? Karena kalau di dunia masih pulang. Ya benar ya. Masih pulang nggak kalau di dunia? Pulang. Makanya ada yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah. Kalau pulang kan berarti bukan tempat aslinya. Nih, misalkan Pak Haji Bambang rumahnya di Cipondo, terus ke Ciledug, ke Parongseran. Terus kalau balik ke Cipondo namanya apa? Pulang kan? Sama. Makanya mustaqarrun, tempat asli kita itu akhirat. Makanya ketika orang pulang dari dunia, makanya disebut ke akhirat. Wadarul akhirati, dan kehidupan akhirat itu mustaqarrahu, tempat netepnya. Wadunya. Nah, terus dunia apa? Manzilahu, cuma rumah. Maksudnya manzilah itu rumah kayak rest area, Pak. Jadi cuma rest area. Jadi manzil itu cuma tempat. Jadi manzilah itu kan tempat turun. Artinya bukan tempat tinggal yang asli. Karena apa? Karena kalau tempat tinggal yang asli ya nggak balik-balik, nggak pergi-pergi. Tapi kalau tempat rest area pasti pergi. Nggak mungkin orang mampir di rest area atau selamanya di rest area, nggak mungkin. Lah dunia itu laksana itu. Jadi Allah tujuannya
Akhirat tempat netepnya, tempat tinggal aslinya, dunia hanya tempat peristirahatannya. Wal badanu, terus badan misalnya wal badanu, dan badan markabuhu, wal badana, dan badan ayat ja'ala badan, wal badana, dan badan markabahu, hanya menjadi kendaraannya. Jadi badan kita hanya menjadi kendaraan kita untuk menuju kepada Allah, untuk pulang ke rumah kita, yaitu akhir. Jadi badan itu hanya untuk itu, Pak. Jadi badan itu tuh, makanya badan itu bisa digerakkan buat sholat, tuh, maksudnya gitu. Badan itu masih dilatih dengan puasa, lisannya bisa dilatih dengan zikir, karena emang jadi kendaraan. Jadi kendaraannya adalah badannya. Wal khadamahu, wal dan segala anggota badan semua itu khadamahu, menjadi pelayan-pelayannya. Jadi pelayan-pelayannya. Jadi badan kendaraannya, anggota badan semuanya menjadi pelayan-pelayannya. Jadi ini kita urut-urut nih, Pak. Rajanya dalam badan kita itu rajanya hati. Ini harus dipahami. Rajanya hati. Tujuannya adalah Allah. Tempat tinggal aslinya adalah akhir. Tempat mampirnya dunia. Kendaraannya badan. Pelayan-pelayannya seluruh anggota badan. Itu kita paham, harus dipahami. Kalau nggak paham begitu susah. Kalau kita tidak paham begitu, nanti kita pikir dibalik-balik. Dunia yang mestinya tempat mampir seakan-akan tujuan. Sehingga orang rela mati untuk bela-belain dunia. Padahal apa? Orang tempat mampir. Masa habis-habisan di tempat mampir? Kan nggak mungkin. Sama badan. Badan yang selama ini kita puja-puja. Badan yang selama ini kita sanjung-sanjung. Yang sedikit sakit langsung kita obatin. Yang kurang kelihatan enak langsung kita bikin enak. Itu cuma jadi kendaraan. Cuma jadi kendaraan. Asli tujuannya adalah Allah. Kalau malaikat, jadi rajanya adalah hati. Jadi semuanya itu berkhidmah melayani hati. Hati inilah yang pada akhirnya menghadap Allah. Jadi kalau mulki seperti raja. Nah, hatinya adalah, rajanya adalah hatinya. Lah hati dimodalin ada kekuatan khayal. Kekuatan khayal itu maksudnya otak. Otak, kalau di sini bahasanya makdamu di bank itu otak depan. Otak depan itu yang menangkap semua sinyal-sinyal, kabar-kabar. Misalkan ada kejadian, ini ada kejadian, masuk ke otak depan nih. Masuk ke otak depan. Terus apa yang berikutnya? Wayajri, dan berlaku apa al-quwatul hafidhah, kekuatan yang menjaga, allati maskanuha ma'akhir dimag. Masuk dari otak depan, masuk ke otak belakang. Otak belakang itu adalah kekuatan mengingat, menjaga apa yang telah dilihat. Misalkan gini, ada melihat nih kejadian. Misalkan kejadian, ada orang tabrakan. Misalkan, dia ngeliat kayak bencana lah, ada bencana. Nah bencana masuk karena matanya melihat atau kupingnya mendengar, masuk ke otak depan. Pas sudah ke otak depan, dikirim hafidhah ke belakang. Ke belakang itu maksudnya apa? Diingat. Oh, kejadiannya di Cianjur. Keadaannya gempa bumi, begini. Majlis khazinhu, yang akan menjaga gudangnya. Jadi menjaga ingatan-ingatan. Oh, ada gempa, ada tsunami, ada ini, ada ini. Semuanya masuk ke situ. Wayajri lisan. Wayajri, dan berlaku apa lisan? Lisan, lidah. Majri tarjamanihi, yang berlaku atau fungsinya untuk menerjemahkan apa yang ada di otak. Misalkan mata ngeliat kejadian gempa, terus mulut kita bilang ada gempa. Mata ngeliat merah, terus mulut kita bilang merah. Jadi aslinya lisan itu juru bicaranya hati. Makanya nih kalau Tuan Guru kan sekarang riadohnya lagi bab lisan ini. Hati-hati Pak sama lisan. Kenapa itu tadi? Saya ada ungkapan di Ihya juga. Itu bahasa begini. Tiap pagi dan sore itu seluruh anggota badan was-was sama lisan. Jadi tangan, kaki semuanya was-was sama lisan. Kenapa? Karena gara-gara lisan kadang-kadang kaki bisa serampang orang. Bener nggak? Gara-gara lisan pipi bisa ditabok. Nih, lisan misalkan ngomong, ngatain orang, terus ditampar gara-gara siapa? Gara-gara lisan. Jadi anggota badan yang lain tuh deg-degan, Pak.
Setiap pagi sore mikirin lisan. Jangan sampai nih lisan ngomong ngaco nih. Kan gara-gara dia gue bisa dikeplak orang. Iya, pala nggak salah apa bisa nggak dikeplak orang? Gara-gara mulutnya kan. Bener nggak? Ya kaki bisa diserampang orang, pala bisa dikelepak, muka bisa ditabok orang gara-gara lisan. Lah lisan itu menerjemahkan dari apa yang ada di dalam otaknya. Apa yang ada dalam otaknya. Makanya tadi bab riyadhul lisan nanti ada bahasa begini. Orang celaka itu mulutnya di depan, otaknya di belakang. Orang selamat itu otaknya di depan, lisannya di belakang. Maksudnya begini Pak, orang yang selamat dipikir dulu baru diomongin. Orang yang celaka omongin dulu, ntar baru mikir. Kita bagian yang mana nih kira-kira? Iya gitu pacaran. Jadi kata Imam Ghazali ini di bab riyadhul lisan itu kalau orang mau selamat taruh otak di depan, lisan di belakang. Pada umumnya orang yang celaka itu depannya lisan, belakangnya otak. Jadi habis sudah ketabok baru mikir, iya ya kamu ngomong begitu ya. Ustadz kalau sekarang mah bukan omongan tapi WA, sama WA juga Pak. Jadi kalau mau ngetik itu otaknya taruh depan. Ini kira-kira kalau mau ngomong nih, kalau mau ngomong mengetik nih, pikir-pikir dulu. Jangan jaji, kadang-kadang gitu, bocah-bocah nih. Jadi sama orang itu ngomong bahasanya yang enak, ini yang enak. Kenapa? Karena itu tadi. Kalau kita ngomong terus orang tersinggung, iya, kita ngomong orang tersinggung. Itu keluarga kita yang nggak tahu apa-apanya bisa kena. Haji kan nggak ada urusannya sama gituan. Itu kena gara-gara lisan. Haji sih ngomong begitu, bener nggak? Lah kan nggak ada kaitannya. Tapi itu tadi, ketika orang naruh lisannya di depan daripada otaknya, maka akan begitu Pak. Makanya taruh otak di depan. Sebelum ngapa-ngapain, sebelum ngomong, kita pikir dahulu. Sama, mau ngetik pikir dahulu, mau ngomong pikir dahulu. Otak taruh di depan. Wayajril a'dha, wayajri dan berlaku apa al-a'dha segala anggota badan al-mutaharrikati yang bergerak majri kitabihi, tugasnya adalah mencatat. Jadi mencatat. Wayajril khawas dan berlaku atau tugas dari al-khawas al-khamsi maksudnya panca indera, itu tugasnya jawasisuhu. Jawasis itu jasus. Jasus itu apa? Mata-mata. Jadi mata-mata. Jadi panca indera itu fungsinya untuk mata-mata. Jadi bukan cuma mata. Mata melihat, kuping mendengar, tangan meraba, hidung mencium, lidah merasa. Itu untuk menjadi mata-mata. Mata-mata buat siapa? Buat hati. Buat hati, Pak. Jadi ini intinya, ini semuanya itu tentaranya hati. Itu semua jadi tentaranya hati. Bagaimana menghantarkan hati ke Allah. Makanya ya, orang riyadhah tentaranya itu ditutup. Karena apa? Karena akan yang mempengaruhi raja itu semua dari terdekat-dekat raja. Ya tadi tentara-tentaranya itu. Mata, ya kan mata. Dia orang nih. Kalau di rumah bayang ngeliat bininya, yang paling cakep siapa pada Ramadan? Bininya. Dan terus pergi ke mall. Ternyata banyak yang lebih cakep dari bini gua ya. Bener nggak? Kan gitu kan? Itu tentara udah mulai ke raja bilang, ke hati, ke rajanya bilang. Jadi mata jasusnya tadi, otak depannya ini sebagai yang ini, ntar menghantarkan ke otak belakang keingetannya, terus dia ngomong ke raja. Mestinya gitu misalnya. Kalau rajanya ke raja yang hati yang benar, itu apa dia bilang? Enggak, cakepan yang di rumah. Itu mah kelihatan doang cakep, padahal mah sama aja ada lubangnya. Tapi ntar ada lagi Pak, yang jadi buruk apa? Ketika yang dilaporin bukan ke hati, tapi syahwat. Itu yang bahaya. Kalau mata melihat, kuping mendengar, hidung mencium, itu laporannya ke syahwat, maka semuanya jadi beda. Semuanya jadi beda. Mau apapun. Makanya dalam hal ini ya hatinya harus dibenerin hatinya. Bagaimana cara benerin hatinya? Ya tentara sekitarnya juga harus dibenerin. Kalau kita nggak sanggup untuk benerin tentaranya, maka dikerangkeng. Itu bahasa riyadhah begitu. Karena apa? Biar bagaimana hati itu akan dipengaruhi oleh sekitarnya. Sekitarnya itu masa tentara-tentaranya itu tadi.
ya mata, ya telinga, itu kan semua junudul qalbi akan dipengaruhi oleh itu. Contoh gini Pak, kita makan lagi enak banget nih, lagi enak banget. Pas lagi makan lagi enak-enaknya dikabarin saudara meninggal, masih enak nggak tuh makan? Udah nggak enak, padahal nggak ada urusan, bener nggak? Padahal nggak urusan, itu mah cuma denger yang meninggal juga saudara, makan mesti tetap enak, tapi nggak enak. Itu bukti bahwa hati itu dipengaruhi dari junud itu, dari tentara-tentara itu. Makanya ya tadi harus dijaga lisannya, harus dijaga matanya, dijaga kupingnya. Masa itu? Karena itu semua akan mempengaruhi hati. Kalau hatinya masih goyang-goyang, masih dipenuhi oleh syahwat, maka akan susah. Makanya harus dikerangkeng. Banyak tak bisa, maka mensortir atau mengolah. Jadi hati itu nanti mengolah apa al-maliku, siapa al-maliku? Raza, minha dari kabar-kabar dari otak itu, mayahtaju ilaihi, apa-apa yang diperlukan buat hati, pitadbiri mamlakatihi, dalam aturan kerajaannya. Hati akan mengolah, Pak. Mengolah itu maksudnya begini. Ketika ini, terus dia tidak menjadikan dia syukur, kata hati jangan, semuanya bilang jangan. Tapi kalau kata hati, ya yang penting ini begini-gini, yang penting nanti badan sehat, yang penting duit banyak gini-gini, semua bergerak untuk ke sana. Makanya hati yang baik itu insya Allah akan mempunyai tentara yang baik. Karena raja yang baik itu insya Allah diiringi dengan tentara-tentara yang baik. Jadi kalau hatinya yang baik, duitnya haram nggak bakalan mau. Kenapa? Karena urusan kerajaannya bisa hancur gitu loh Pak. Kerajaannya bisa hancur dengan yang haram. Makanya ditinggalkan oleh hati. Itu makanya Pak tak bisa makan nanti. Hati akan mengolah kabar-kabar itu semua. Kabar-kabar semua dari itu semua. Wa itmami saparti, dan sempurnanya perjalanan dia tuh. Jadi hati yang baik, hati yang benar, hati yang maunya ke Allah, itu ujung-ujungnya adalah perjalanan tambah cepat atau lambat. Kalau dengan harta yang banyak menjadi lambat, banyak Pak orang-orang yang hatinya baik itu nggak mau harta. Karena apa? Karena menurut mereka, menurut rajanya, menurut hatinya, dengan harta justru akan lambat perjalanan. Kenapa? Karena banyak mikirin harta. Maka kan ada yang bilang kan, lebih enak jadi orang miskin, dihisabnya sebentar, dibanding orang kaya. Kalau orang kaya karena hartanya banyak, jadi dihisabnya lama. Ada yang begitu Pak. Jadi harta mana ditolak. Kenapa? Ribet-ribetin, nanti lama dihisab. Tapi kalau di sini mah nggak apa-apa, dihisabnya lama juga. Yang penting banyak aja Pak Ustadz. Ada gitu. Jadi karena apa? Karena kepentingannya adalah bagaimana jalan ke Allahnya Pak. Jadi itmami safarihi adalah kesempurnaan perjalanan, itulah yang pada akhirnya ditentukannya. Jadi bukan urusan banyak atau bukan, banyak dikit atau bukan, tapi akan sempurna perjalanan. Makin cepat dia jalan ke Allah itu ya. Ya kalau Tuan Guru ngajarin ya banyak-banyak aja. Jadi tadi yang penting tidak menghalangi perjalanan. Makanya kalau Tuan Guru itu keren apa-apa gitu. Jadi maksud saya gini, dia pernah ngomong itu, masalah keluarga aja, masalah keluarga itu. Jadi bahasanya keluarga gitu. Beliau mengibaratkan keluarga itu laksana di jembatan. Terus keluarga di depan. Bahasanya gini, mau bantuin cepat jalan atau menghalangi jalan. Kalau menghalangi jalan nggak usah. Tapi kalau membuat jalan cepat, ayo. Keluarga gitu. Jadi bahasa akadnya dengan keluarganya itu bahasa gitu. Kalau membantu cepat jalan ke Allah, ayo sama-sama kita ke Allah. Tapi kalau ujung-ujungnya menghambat perjalanan, gak usah. Itu Tuan Guru gitu. Ya kita pun mestinya ngikutin. Ya kalau bahasa murid ya harus ngikutin. Apapun Pak, bukan cuma keluarga, apapun. Harta gitu. Kalau ujung-ujungnya mempercepat perjalanan, ayo punya mobil. Tapi kalau ujung-ujungnya dengan punya mobil justru menghambat perjalanan, nggak usah punya mobil. Ya kalau dengan nggak punya mobil rajin tahajud di 0602, terus ujung-ujungnya ada mobil nggak pernah zikir di 0602, ya berarti mobil menghambat kan gitu kan. Jadi prinsipnya di situ Pak. Jadi semuanya. Kalau kerjaan ujung-ujungnya mempercepat perjalanannya bagus.
Tapi kalau ujung-ujungnya kerjaan, ya, ujung-ujungnya kerjaan menghambat perjalanannya jangan. Karena prinsip hidup ini kan perjalanan. Prinsip hidup ini perjalanan. Itu yang gampang tapi orang itu nggak mau. Susah, maksudnya susah dibilangin. Padahal udah jelas-jelas tahu. Kenapa jelas-jelas orang pasti mati? Iya kan, itu kan paling gampang. Kematian itu kan paling gampang. Masa perjalanan apa saja mati, kalau nggak mati baru bukan perjalanan. Namanya mati kan pasti perjalanan, cuma mampir kan. Lagi begini doang ingat, iya benar-benar. Ntar pas sampai rumah lain lagi urusannya. Itu pun kalau lagi ngaji, kalau lagi gini. Iya gitu. Kan itmami safarihi, kesempurnaan perjalanannya. Alladzi huwa bisaddadihi, yang menjadi tujuan dia. Jadi, tujuannya itu. Waqam aduhi, dan mencegah aduhi akan musuhnya, alladzi huwa mubtali, yang menghalangi wadaful qati thoriq alaihi, dan yang menghalangi perampok-perampok perjalanan. Apa maksud perampok-perampok perjalanan? Perampok-perampok perjalanan itu begini, Pak. Dzikir itu kan bagian dari suluk. Makanya orang yang dzikir itu bahasanya pesulukan. Makanya orang yang mau ke Allah disebut salik. Jalannya namanya suluk. Perjalanan orang lagi zikir, itu kan lagi berjalan. Ya, kalau orang lagi berjalan, kan pasti tujuannya sampai. Benar nggak? Jadi bukan jalan-jalan, ini mah jalan. Perjalanan. Kalau perjalanan kan dari satu titik ke titik yang satu. Nah ini namanya usul sampai. Beda sama jalan-jalan. Kalau jalan-jalan mah kagak mikirin sampai. Mau kemana namanya orang jalan-jalan kan gitu. Ya kalau perjalanan pasti ada titik sampainya. Lah, raja itu mikirin bagaimana sampainya. Dia akan akan meminta pertolongan kepada apapun yang membantu perjalanan. Ya kayak sholat, kayak zikir, kayak baik pada orang tua, kayak punya majlis, kayak musola, ibadah. Semua itu kan membantu perjalanan. Dan pastinya raja akan menghalangi, akan menolak segala sesuatu yang akan menghambat perjalanan. Apalagi memaksa perjalanan berhenti. Prinsipnya di situ. Makanya kadang-kadang masyhur itu kalau di Al-Tafuminan, asyhur itu kan terkenal. Terkenal aja kadang-kadang banyak ditolak. Kenapa? Karena pada umumnya terkenal itu justru menghambat jalan. Ini beneran, Pak. Terkenal itu kadang-kadang justru menghambat perjalanan. Ya kan saya akan ilustrasikan. Kalau jalan dari sini ke depan ke jalan raya, kalau yang nggak dikenal cepat. Pak Haji Bambang jalan ke sana bisa 2 jam. Baru sampai depan Pak Haji, mana? Mampir ngopi dulu. Sampai sana lagi balani, mampir Pak Haji. Mampir lagi gitu kan. Jadi kadang-kadang begitu. Lah itu menghambat gitu. Jadi aslinya perjalanan itu begitu. Ini perjalanan hati. Jadi setiap yang menghalangi itu akan ditolak. Fa idza fa'ala dzalik kana muwafaqan. Kalau jalanina begitu, benar begitu, karena maka ada siapa orang itu muwafaqan, mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan sa'idan, berbahagia. Syakiran, bersyukur nikmat Allah akan nikmat Allah. Kalau benar-benar jalanin begitu, maka insya Allah dia akan mendapatkan taufik, akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza attala hadhil jumlah, tapi kalau sebaliknya justru dia attala, melepaskan dari yang tadi disebutkan itu, dia melepaskan itu semua, au isti'maluha, atau dia menggunakan semua anggota badan, lakin akan tetapi fi muraati a'daihi, untuk kepentingan musuhnya. Jadi bukan kepentingan rajanya, ini pengkhianat. Jadi dia melakukan tadi semua, mata buat melihat, kuping buat ini, terus masukin ke otak, terus masukin ke sini-sini, tapi bukan untuk kepentingan kerajaannya, bukan untuk kepentingan hatinya, tapi untuk kepentingan adai musuhnya. Siapa musuhnya? Wahya syahwat. Tuh, Pak. Ini baru ketahuan nih. Jadi ternyata buat musuhnya. Jadi pengkhianat. Semuanya, matanya digunakan buat bagaimana diserahkan ke musuhnya. Kupingnya buat musuhnya. Semuanya buat musuhnya. Buat syahwat itu tadi. Ini kan kadang-kadang benar. Ini Pak. Kita ngelihat apa misalkan.
Kalau ujungnya ke hati, kan tinggal itu. Kalau misalkan kemaksiatan kita sebut alhamdulillah, astagfirullah. Kalau kebaikan kita sebut alhamdulillah. Subhanallah, masya Allah. Tapi kalau laporannya ke syahwat kan nggak begitu. Bener nggak kalau laporannya ke syahwat begitu nggak? Saya janda orang mana nih? Iya kan gitu kan? Kalau laporannya ke syahwat kan gitu Pak. Ngeliat ke pasar, ngeliat baju baru, ngeliat makanan enak. Kalau laporannya ke syahwat, pasti pengen. Pasti pengen. Pengen baju begitu tuh model baru. Lewat dealer, ngeliat Pajero Sport, pengen Pajero Sport. Pengen. Karena laporannya kemana? Ke syahwat. Ke syahwat. Kalau ke sana, iya Allah, masa bos atau tangkar. Ini. Itu kalau ke syahwat. Jadi laporannya ke syahwat. Wal ghadabu dan marah. Wasairul hudud dan semua bagian-bagian ala hujudil ajilah. Ajilah itu dunia. Seluruh bagian-bagian dunia. Jadi pentinginnya cuma bagaimana dunia. Kalau yang begitu gimana terus pas gitu? Kalau laporannya begitu ke syahwat untuk kepentingan dunia aja. Wafi amari tariqah, wafi amarati tariqihi, dan urusan tariqahnya aja. Maksud tariqah aja gini Pak. Jadi intinya adalah tujuannya. Tapi dia ada orang urusannya jalannya tok. Ini sering-sering terjadi orang tuh begitu. Ustaz, kenapa begini-gini? Lah kan penting kita punya duit banyak. Gimana nggak bisa kalau punya duit banyak gimana terhaji, gimana umroh, ibadah terbatas kalau nggak punya duit banyak. Orang-orang yang ngomong begini belum tentu tujuannya Allah, belum tentu. Bisa jadi amarut tariqihi cuma ngomongin jalannya doang. Jadi jalannya apa itu tadi? Jalan tadi semua. Ibadah itu jalan. Semua ibadah jalan, keluarga jalan. Semua itu kan jalan, Pak. Cara jalan untuk ke Allah. Jadi tujuannya bukan Allahnya, tapi cuma jalannya. Ya kan kalau namanya jalannya kan kadang-kadang iya kalau lempeng. Lah kalau jalannya menengok di tengah jalan kan bisa. Pada umumnya kan kayak gitu. Kenapa sih orang aja malu puasa saya numpang mulu, makanya itu apa biar banyak ada mobil saya biar nggak numpang lagi. Nah, pas sudah mobil mau nongol-nongol. Ada yang gitu, Pak. Itu namanya fi imarati tariqihi, cuma mentingin bagaimana jalannya. Orang yang di dunianya udah nggak demen sama zikir, sama di akhirat juga susah, Pak. Susah. Jadi cirinya gitu kan kalau kata Tuan Guru gitu. Orang yang di dunianya udah senengnya sama Allah, ya nanti di akhirat aja gitu. Tapi kalau di dunianya juga nggak ada senengnya dengan menyebut nama Allah, nggak ada seneng sama ibadah, ya itu di akhirat aja gitu. Amangkana fi hadid dari ama, wa huwa fil akhirati ama. Barang siapa yang di dunia ini ama, buta, tidak mampu melihat Allah, wa huwa fil akhirati ama. Nanti orang itu juga di akhirat ama. Makanya mudah-mudahan ini semua yang hadir di sini, keluarganya, semuanya dapat hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.